ayat 9. Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah peserta dengan nomor SQ.1.06 dengan tema nasionalisme dalam konsep Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan lewat teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Hadirin rahimakumullah, kemerdekaan Indonesia ini bukan pemberian dari Belanda. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Inggris. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil mengemis dan meminta-minta. Namun hadirin, kemerdekaan Indonesia adalah hasil resolusi jihad para pahlawan dan syuhada. Perlawanan dan pertempuran rakyat Indonesia melawan Belanda menjadi bukti kecintaan rakyat Indonesia terhadap bangsanya. Kecintaan inilah yang tertanam di dalam dada dan melahirkan prinsip tinggi: lebih baik mati bersimpah darah daripada hidup dijajah di negeri sendiri. Namun sayang, beribu sayang, hadirin, rasa nasionalisme kini sudah mulai sirna. Perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana. Saling menghujat, saling menghina dan menistakan agama dianggap biasa. Pembulian dan berita hoaks marak di media massa. Bahkan hadirin, muncul raja-raja palsu yang merasa berhak mengatur negara seperti Sunda Empire. Lalu bagaimanakah agar mengatasi hal tersebut? Sebagai jawabannya, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam, dengan landasan Quran surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu man jaa
hamba bernaung di bawah kuasa Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Para ulama ilmu tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan surah Al-Qasas ayat 85. Perbedaan tersebut terdapat pada kalimat ma'ad. Pertama, Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir At-Tabari juz ke-10 halaman 117 sampai 118 menafsirkan ma'ad sebagai hari kiamat. Kedua, Abu Malik menafsirkan ma'ad sebagai surga. Ketiga, Ikrimah menafsirkan ma'ad sebagai kota Mekah. Sejalan dan sejalin dengan Ikrimah, Ibnu Abbas berkata, la radduka ilal ma'ad qala yaqulu ilal Makkah kama akhrajaka minhu. Maksudnya adalah Mekah adalah kota yang sangat aku cintai. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai negara kita. Sebab hadirin, Nabi pun sangat mencintai kota kelahirannya yaitu Makkah. Sebagaimana sabda Nabi, atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya law anna qaumi akhrujuni minki masakantu ghairuki. Artinya hadirin, Makkah adalah kota yang aku cintai. Andai kata umatku tidak mengusirku dari Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selain Mekah. Dengan demikian hadirin, ayat tadi sangat berkenaan dengan nasionalisme atau cinta tanah air. Hal ini terdengar dalam ungkapan wa fi tafsiril ayatul isyaratu ila anna hubbal waton minal iman. Tafsir ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa nasionalisme atau cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Memang apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Sedangkan menurut istilah, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan kepada bangsanya untuk mencintai negaranya. Alhamdulillah hadirin, bangsa Indonesia sudah menganggap penting rasa nasionalisme jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Siapa kita? Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah,
Rasa nasionalisme ini dapat diwujudkan dengan diri sendiri. Sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan bangsa. Sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan saling menghargai. Bahkan hadirin, sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan menghargai dan menghormati simbol-simbol negara. Betul? Bukan sebaliknya hadirin, saling melecehkan dan menghina. Karena sikap seperti itu hanya akan mengakibatkan fanatisme buta, Perselisihan, Persaingan tidak sehat, bahkan hadirin gontok-gontokan yang akan melunturkan nilai-nilai nasionalisme. Hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan senantiasa menggunakan masker. Sifat nasionalisme dapat diwujudkan dengan kemandirian dan berdaulat. Mandiri ekonomi, mandiri politik, mandiri pertahanan, bahkan hadirin mandiri ketahanan pangan. Jangan sampai hadirin jagung saja kita harus impor dari negara asing, dan kami tidak rela hadirin satu jengkal saja tanah di negara ini dikuasai oleh negara asing. Setuju? Namun sayang, beribu sayang hadirin, rasa nasionalisme kini sudah mulai sirna. Sebagai bukti, masih banyak rakyat di Indonesia yang tidak hafal Pancasila dan para hakim, para ulama yang menjadi rujukan dalam memecahkan suatu masalah. Jika kita kaji lebih dalam ayat tadi merupakan landasan bagi insan-insan yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam. Masih terngiang jelas dalam benak kita hadirin ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan umat muslim dalam radius 94 km untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Resolusi jihad inilah yang kemudian mengilhami pidato Bung Tomo yang berpidato secara heroik dengan kalimat takbir Allahu Akbar, merdeka. Kalimat takbir inilah yang mampu menggerakkan ribuan rakyat Jawa Timur melawan Belanda menggunakan senjata apa adanya. Apa yang terjadi hadirin? Tentara Belanda yang saat itu menggunakan senjata yang canggih tidak ada artinya di hadapan rakyat Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Tentu hadirin, karena adanya spirit keimanan yang dibarengi dengan kalimat takbir. Oleh karena itu, agama Islam dan nasionalisme di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah terbingkai dalam sejarah yang takkan terlupakan. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian hadirin, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan tidak boleh menjadi bangsa yang murahan, bangsa yang dibayar 100.000 langsung mau disuruh ini disuruh itu. Betul? Karena bangsa yang seperti itu hanya akan mengakibatkan pembangunan terhambat, kendali tersumbat, kriminal meningkat, bahkan hadirin rakyat hidup melarat. Oleh karena itu, mulai hari ini mari kita jaga rasa nasionalisme demi terwujudnya bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jika hal tersebut sudah kita aplikasikan, kami yakin yang seyakin-yakinnya Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dan bagi umat muslim, jika sudah melakukan hal tersebut berarti sudah beramal soleh, karena telah berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Sebagaimana terukir indah dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 9.
lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari uraian tadi dapat kami simpulkan sebagai berikut. Pertama, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kedua, sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan diri sendiri. Sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan bangsa, serta sikap nasionalisme dapat diwujudkan dengan menghargai dan menghormati simbol-simbol negara. Ketiga, agama Islam dan nasionalisme di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terbingkai dalam sejarah yang takkan terlupakan. Oleh karena itu hadirin, mari kita cintai tanah air kita. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku Cintai engkau ku hargai. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.